Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan membicarakan najasah mukhaffafah dan cara mensucikannya. Najasah mukhaffafah itu hanya satu, yaitu air kencing seorang bayi lelaki yang di bawah usia 2 tahun dan dia belum kemasukan apa-apa, belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa kecuali air susu, baik air susu ibunya atau air susu wanita lain, orang lain, atau bahkan air susu kambing atau air susu sapi. Jadi jelas air kencing seorang bayi lelaki. Artinya kalau air kencing bayi perempuan tidak termasuk najasah mukhaffafah. Dan bayi itu usianya belum 2 tahun. Artinya bayi yang usianya sudah 2 tahun lebih, air kencingnya tidak termasuk najasah mukhaffafah. Kemudian bayi tersebut tidak makan atau tidak minum selain air susu. Artinya ketika bayi tersebut sudah makan makanan yang lain seperti pisang atau bubur, maka air kencingnya tidak tergolong air kencing yang najasah mukhaffafah, tidak termasuk najasah mukhaffafah. Perlu digarisbawahi, makan, artinya minum susu itu untuk makan. Nah, ketika kemasukan makanan yang lain tapi bukan untuk tujuan makan, ini juga masih tetap terhitung belum makan. Artinya air kencingnya bayi tersebut masih tergolong najasah mukhaffafah. Misalnya ada bayi yang kemudian bibirnya ini dikasih madu, atau dikasih kurma, bibirnya ini dikasih kurma. Nah, memberi madu di bibirnya atau memberi kurma di bibirnya ini bukan tujuan untuk makan, tapi untuk merangsang, bayi itu agar menjulurkan lidahnya, menjilat-jilatkan bibirnya. Ini bukan tujuan untuk makan. Sekali lagi, ini tujuannya untuk merangsang agar bayi itu tahu, merasakan makanan atau sesuatu yang ada di bibirnya. Oleh karena air kencingnya bayi tersebut masih terhitung najasah mukhaffafah. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan air kencing najasah mukhaffafah ini, air kencing bayi ini, cara mensucikan najasah mukhaffafah ini adalah dengan cara menciprati bagian yang terkena air kencing itu, yang terkena najasah mukhaffafah itu,
dengan air mutlak, dengan air suci, sebasah-basahnya, sehingga kira-kira air kencingnya itu kalah banyak. Kalau sudah demikian, maka kain atau benda yang terkena najasah mukhaffafah itu sudah dipandang suci menurut agama, menurut syara. Jadi cara mensucikannya itu cukup diciprati dengan air sebanyak-banyaknya, sehingga yang dominan itu air mutlaknya. Najasah mukhaffafahnya yang berupa air kencing itu menjadi kalah. Nah, kalau sudah demikian, maka benda atau kain atau lantai atau yang lainnya yang kena najasah mukhaffafah itu sudah diperhitung, sudah dipandang suci, sudah diperhitungkan suci oleh agama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.